Nah, entah di jam berapa, Fahmi ini pun bangun dari tidurnya karena sayup-sayup dia mendengar ada suara lonceng yang dibunyikan. Klining, klining, klining. Nah, Fahmi ini bangun. Kemudian gak begitu lama, pintu kamar dari Fahmi ini dibuka dengan pelan-pelan oleh seseorang. Klek. Di antara kegelapan, Fahmi ini meraba-raba. Dia ini samar-samar melihat ada bayangan sosok tinggi besar masuk ke dalam kamarnya. Kemudian sosok ini jalan deketin Fahmi sambil terus membunyikan lonceng yang dia ini bawa gitu. Klining, klining, klining. Nah, setelah dekat dengan Fahmi, sosok itu nampak melotot ke arahnya Fahmi dan tersenyum aneh sambil terus membunyikan loncengnya. Klining, klining, klining. Kemudian sosok itu bilang, kenapa kalian kok ganggu rumahku? Aku gak pernah ganggu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah horor, dan kali ini berkaitan dengan kemistisan dari pemakaman Cina. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah kali ini dibagikan oleh satu rencang kita yang bernama Fahmi. Jadi Fahmi ini pada masa sekarang tinggalnya itu di Cikarang dengan keluarga kecilnya. Jadi di sana dia ini tinggal dengan istri dan satu anak perempuannya yang masih kecil, dan kondisinya di sana dia ini bekerja di salah satu PT. Jadi dalam kisah ini, kisah yang dibagikan oleh Fahmi ini kepada kami, dia ini seperti mengajak kita untuk kembali mengenang ataupun bernostalgia gitulah ke masa anak-anak dulu. Dimana pada masa-masa itu tentunya kita semua ingat, masa anak-anak itu adalah masa yang bisa dikatakan penuh dengan keluguan dan sangat menyenangkan. Jadi setiap harinya kita ini menjalani hari-hari ini dengan aktivitas bermain ini bersama dengan teman-teman. Nah, Fahmi ini cerita rencang semua di tahun 1996 ketika Fahmi ini duduk di bangku kelas 4 SD. Dia ini tinggal di satu desa yang ada di sekitaran Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, di mana suasana di desanya pada waktu itu sangat sejuk dan damai. Nah, Fahmi ini cerita, di desanya itu dulu banyak sekali tumbuh pepohonan-pepohonan yang besar, jadi seperti pepohonan-pepohonan asam jawa dan lain sebagainya. Dan desanya itu sangat dekat dengan salah satu jembatan yang dinamakan Jembatan Comal, di mana jembatan ini terletak di Jalan Raya Pantura, atau pada masa dulu ini lebih dikenal dengan nama Jalan Dendels. Karena memang pada masa penjajahan dulu, jalan itu dibangun atas komando dari seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang bernama Herman William Dendels, dengan cara memerintah rakyat pribumi Nusantara untuk bekerja ini secara paksa, atau lebih tepatnya itu atau lebih dikenal ini dengan sebutan kerja rodi. Nah, dulu ketika Fahmi ini kecil, selepas pulang sekolah, dia ini selalu mengisi hari-harinya dengan bermain bersama teman-temannya.
Jadi Fahmi ini bermain selayaknya ya anak desa gitu pada umumnya. Dia ini bermain di sawah untuk nangkep belut. Dia ini juga main kelereng. Kalau sore hari dia ini main bola di lapangan kecil. Nah, kalau sudah tiba musim layangan, ini musim layangan, Fahmi ini merasa sangat-sangat gembira. Karena permainan layang-layang ini adalah permainan favorit dari si Fahmi. Jadi pada waktu itu ketika musim layangan ini tiba, Fahmi dan teman-teman ini selalu berada di lapangan ketika siang hari. Jadi mereka semua ini memainkan layangannya masing-masing. Jadi mereka ini main layangan terus ditarungkan gitu loh dengan layang-layang lain yang berasal dari desa sebelah. Nah, kemudian pada suatu hari selepas pulang sekolah, Fahmi ini ganti pakaian, dia ini makan siang. Kemudian setelah makan siang itu dia ini langsung bawa layang-layang kesayangannya menuju ke lapangan. Nah, ketika sampai di lapangan, di sana dia ini bertemu dengan beberapa temannya, terutama dengan dua temannya yang bernama Azam dan Iwan. Jadi Fahmi ini punya banyak teman ketika kecil. Di desanya itu dia punya banyak teman. Tapi yang paling akrab dengan Fahmi ini adalah si Azam dan Iwan itu. Karena memang jarak rumah mereka bertiga ini saling berdekatan. Nah, ketika sampai di lapangan, Fahmi ini langsung kan menerbangkan layang-layang kesayangannya itu. Jadi Fahmi ini punya layang-layang di mana dia ini sangat menyukai layangan itu. Karena motifnya itu menurut Fahmi unik. Jadi lain daripada yang lain gitulah. Nah, Fahmi ini juga termasuk seseorang yang jago dalam permainan itu. Karena dia ini selalu menang kalau layangannya itu lagi ditarungkan. Nah, kalau di sini di tempatku ini tarung layang-layang itu biasa disebut dengan sebutan sangkutan gitu, sangkutan layangan. Nah, entah kenapa di hari itu Fahmi ini kalah ketika main layang-layang. Jadi layang-layang kesayangannya itu pun putus dan terbang ini entah kemana. Nah, waktu itu satu temannya yang namanya Azam ini bilang ke Fahmi, "Nih, itu layanganmu sayang, kalau nggak dikejar. Ayo dikejar aja, kita cari. Tak temenin wis sama si Iwan," kata si Azam itu. Nah, akhirnya Fahmi ini pun menuruti apa yang dikatakan oleh satu temannya itu. Karena Fahmi ini juga merasa eman. Dia ini merasa sayang dengan layangannya itu. Kemudian dia ini kan lari, ngejar layang-layang itu dengan dua temannya, si Azam dan Iwan. Jadi mereka bertiga ini lari sampai melewati jalan raya. Dan gak terasa mereka ini sudah cukup jauh dari desa mereka. Nah, sampai pada akhirnya mereka ini tiba di sebuah bangunan. Jadi mereka ini berhenti di depan sebuah bangunan, di mana area bangunan itu adalah area pemakaman Cina. Kalau di tempatku ini biasa disebut dengan Bong Cino. Nah, layang-layang Fahmi ini kelihatan memang jatuh ke dalam area pemakaman Cina itu. Kemudian Azam ini kan tanya ke Fahmi di situ kan, "Nih, kamu berani masuk nggak?" Nah, waktu itu Fahmi ini cuma diem. Karena dia ini agak ragu waktu itu mau masuk ke pemakaman itu. Karena ya selain area itu adalah area pemakaman, pada saat itu langit ini sudah mulai masuk ke gelap. Jadi sudah mau menjelang waktu masuk ke maghrib. Nah, setelahnya satu teman dari Fahmi yang namanya Iwan ini bilang, "Udah nih, masuk aja nggak apa-apa, tak temenin wis sama si Azam. Itu eman layanganmu, kalau nggak diambil, sayang gitu kalau nggak diambil." Akhirnya Fahmi ini pun nurut. Dia ini masuk ke area pemakaman itu dengan si Azam dan Fahmi. Nah, setelah mereka ini masuk, bener aja, layang-layang si Fahmi ini ada di sana. Jadi jatuhnya itu tepat di atas sebuah kuburan yang entah pada waktu itu kuburannya siapa. Kemudian layang-layang itu pun diambil kan oleh si Fahmi. Diambil. Nah, ketika Fahmi ini mau ngajak kedua temannya itu untuk pulang, ternyata kedua temannya itu si Azam dan Iwan ini sedang duduk di atas sebuah kuburan sambil makan buah. Kraus. Kemudian Fahmi ini kan tanya ke Azam itu kan, "Zam, itu kamu makan apa, Zam?" "Ini makan apel," jawab si Azam sambil makan apel itu. "Wah, sini aku minta. Itu loh, kamu ambil sendiri itu, di situ ada banyak." Jadi di atas sebuah kuburan itu ada beberapa macam buah. Jadi seperti buah apel, buah jeruk, anggur. Dan waktu itu si Iwan ini juga lagi asik makan anggur. Nah, kemudian Fahmi ini pun tertarik, dia ngambil buah apel dan dimakan di situ. Nah, waktu itu Fahmi ini sembari makan apel ini tanya ke Iwan, "Wan, itu apa Wan? Di saku bajumu itu apa? Kok kayak beteng, kayak lidi?" Nah, Iwan ini menjawab, "Ini namanya dupa. Ambil itu di situ." "Loh, lah dupa itu apa Wan?" "Ya dupa itu kalau dibakar ya baunya wangi." "Ah, masa nggak percaya aku? Bohong kamu.
Jadi Fahmi ini mengakui kalau pada waktu itu dia ini sama sekali nggak tahu menahu tentang yang namanya dupa. Maka dari itu dia ini nggak percaya waktu si Iwan ini bilang kalau dupa ini dibakar nanti bisa mengeluarkan aroma wangi ataupun mengeluarkan wewangian gitu. Nah kemudian Fahmi ini bilang lagi ke Iwan, coba Wan sini Wan, aku dikasih. Itu kamu ambil sendiri aja lah. Itu kan kamu lihat masih banyak di situ. Nah akhirnya Fahmi ini pun ngambil dan dia masukkan dupa itu ke dalam saku celananya. Nah begitu juga dengan si Azam, dia ini juga ikut ngambil cukup banyak dupa. Nah dari situ Iwan ini bilang ke Fahmi dan Azam, udah gini aja, ntar malam kita buktikan. Ntar malam ini habis ngaji, kita ngumpul di tempat biasa, terus bakar dupa ini biar kalian berdua ini percaya. Nah setelahnya ini gak begitu lama, mereka bertiga ini kan jalan. Mereka ini bergegas untuk pulang karena waktu ini sudah menjelang maghrib. Dan ketika mereka ini baru aja mau keluar dari area pemakaman Cina itu, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak ini tanya ke mereka, loh kalian ini dari mana? Di situ Fahmi ini yang menjawab, dari sana Pak De, dari kuburan itu loh ngambil layangan. Loh, lah kalian itu kok berani? Ini udah mau maghrib masih ada di sini. Tempat ini kan singit, angker. Woi sana pada pulang, udah mau maghrib. Nah akhirnya mereka bertiga ini kan langsung bergegas. Mereka ini jalan kan untuk pulang. Nah singkat cerita, setelah Fahmi, Azam dan Iwan ini ngaji di sebuah langgar yang ada di desa mereka. Jadi langgar ini seperti musola kecil gitu, kalau di tempatku ini nyebutnya langgar. Nah mereka ini pun langsung menuju ke satu tempat, di mana tempat ini adalah sebuah rumah tua yang letaknya itu ada di sebelah lapangan kecil, tempat biasa Fahmi dan teman-temannya ini main bola di sore hari. Jadi lapangan ini disebut oleh Fahmi dan teman-teman ini dengan sebutan lapangan semut, karena memang ukurannya ini kecil. Nah rumah tua itu udah nggak dihuni, oleh pemiliknya itu udah nggak dihuni, karena memang bangunannya ini udah sangat tua dan hampir roboh. Jadi rumah itu hanya difungsikan sebagai gudang untuk naruh barang-barang bekas. Jadi kondisinya ini nggak dikunci dan siapapun ini bisa masuk ke dalam. Tapi meskipun kosong, informasi dari Fahmi, dulu ini ketika di sana itu ada penerangan lampunya yang berwarna kuning hangat. Maka dari itu Fahmi dan teman-teman ini berani. Mereka ini nggak takut ngumpul di sana kalau habis ngaji di malam hari. Nah waktu itu mereka ini langsung masuk ke dalam rumah itu. Kemudian mereka bertiga ini pun duduk dan mulai menyalakan dupa yang mereka ini bawa. Nah setelah dupa ini terbakar, Fahmi ini bilang ke Iwan, loh kok iya Wan, baunya ternyata wangi, baunya enak. Loh kan aku udah bilang, dikirain aku ini bohong sama kalian berdua, jawab si Iwan. Kemudian mereka bertiga ini pun mulai menikmati aroma dupa itu, sembari mereka ini asik ngobrol. Dan tiba-tiba di tengah-tengah mereka ini asik ngobrol dan menikmati aroma dupa itu, terdengar ada suara laki-laki yang berdeham. Suaranya itu dari arah belakang lemari tua yang ada di sana. Nah, mereka bertiga ini langsung diem. Mendengar itu mereka ini langsung diem. Kemudian Fahmi ini tanya dengan bisik-bisik ke Iwan dan Azam, kalian berdua dengar nggak? Barusan ada suara dehem. Kedua temannya ini mengangguk, menandakan kalau mereka itu semuanya dengar. Dan gak begitu lama setelah mereka dengar suara dehem itu, mereka ini kembali mendengar ada suara wanita ketawa dengan cekikikan. Jadi suara wanita cekikikan ini arahnya dari arah belakang rumah. Waktu itu juga mereka bertiga ini langsung keluar lari dari rumah itu, karena mereka tahu kalau suara itu adalah suara dari sosok kuntilanak. Nah mereka ini lari sampai di rumahnya Azam, karena memang rumahnya Azam ini lokasinya paling dekat dengan rumah tua itu, dengan lapangan semut itu. Kemudian sesampainya di sana, mereka bertiga ini langsung ditanya sama ibunya Azam, loh kalian ini kenapa? Kok lari-lari terus wajahnya ketakutan gitu? Kemudian Azam ini menjawab, itu loh Bu, dari rumah tua di sebelah lapangan semut itu, kami ini lagi bakar dupa, terus kok ada suara-suara aneh. Loh, ibunya Azam ini kan kaget, kalian ini kok bisa-bisanya bakar dupa? Dapat dari mana dupa itu? Dari itu Bu, dari sana, dari kuburan Cina itu loh Bu, yang ada di dekat jalan raya. Tadi sore kami ngambil di sana. Walah, ya wes saiki dibuang, sekarang dibuang aja. Ojo aneh-aneh nek dolanan. Nah, setelahnya Azam ini pun masuk ke dalam rumah. Kemudian Fahmi dan Iwan pun pulang ke rumahnya masing-masing. Dan sesampainya di rumah Fahmi,
Fahmi ini langsung makan malam, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Dia mulai matikan saklar lampu di kamarnya itu. Dia cuma pakai lampu tidur yang berwarna kuning hangat. Kemudian dia pun tertidur. Nah, entah di jam berapa, Fahmi ini pun bangun dari tidurnya. Karena sayup-sayup dia mendengar ada suara lonceng yang dibunyikan. Klining, klining, klining. Nah, Fahmi ini bangun. Kemudian gak begitu lama, pintu kamar dari Fahmi ini dibuka dengan pelan-pelan oleh seseorang. Klek. Di antara kegelapan, Fahmi ini meraba-raba. Dia ini samar-samar melihat ada bayangan sosok tinggi besar masuk ke dalam kamarnya. Kemudian setelah Fahmi ini ngucek-ngucek matanya, dia ini melihat dengan sangat jelas kalau sosok yang masuk ke dalam kamarnya itu adalah sosok yang tinggi besar. Sosok itu mengenakan setelan jas berwarna hitam. Kemeja dalamnya ini warnanya putih dan semua pakaiannya itu nampak kotor. Nah, sosok itu berwajah sangat pucat. Rambutnya itu agak botak. Kemudian sosok ini jalan deketin Fahmi sambil terus membunyikan lonceng yang dia ini bawa gitu. Klining, klining, klining. Nah, setelah dekat dengan Fahmi, sosok itu nampak melotot ke arahnya Fahmi dan tersenyum aneh sambil terus membunyikan loncengnya. Klining, klining, klining. Kemudian sosok itu bilang, kenapa kalian kok ganggu rumahku? Aku gak pernah ganggu kalian. Nah, Fahmi ini benar-benar ketakutan. Kemudian dia ini lari keluar dari kamarnya sambil teriak-teriak. Nah, waktu itu ibu dan bapaknya ini belum tidur, masih nonton TV. Kemudian ibunya ini kan tanya sama si Fahmi itu, kenapa Le? Kok teriak-teriak lari-larian gitu? Itu loh Bu, barusan ada orang serem, tinggi gede ini masuk ke kamarku bawa lonceng. Dia ini nakut-nakutin aku Bu. Nah, waktu itu ibunya ini cuma menjawab, alah, kamu itu paling kelendur. Makanya kalau mau tidur itu berdoa. Ya wes, gak usah takut. Ayo tidur ya, temenin ibu malam ini. Kemudian Fahmi ini pun tidur ditemenin ibunya. Nah, sampai pagi hari gak ada gangguan lagi. Lalu di pagi hari itu ketika si Fahmi ini bangun dari tidurnya, badannya ini mendadak rasanya ini panas. Dia ini bilang ke ibunya kalau dia ini mau izin di hari itu buat gak masuk sekolah. Di situ ibunya ini bilang sembari megang badannya dari si Fahmi kan, makanya kalau main itu ingat waktu. Kalau sakit gini kan gak bisa masuk sekolah. Yowes kamu istirahat, gak usah kemana-mana. Ibu tak bikin surat izin terus ke sekolahmu. Nah, ketika ibunya Fahmi ini mau jalan ke sekolah, pintu rumah dari Fahmi ini pun diketuk. Tok 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 tok. Dan setelah dibuka, ternyata di sana sudah ada ibunya dari si Azam dan Iwan. Jadi ibunya si Azam dan Iwan ini juga mau titip surat izin untuk diberikan ke sekolah. Karena anak-anak mereka juga sakit sama dengan si Fahmi. Nah, waktu itu ibunya Fahmi ini bilang, kok sakitnya bisa bareng gini ya? Mereka bertiga itu kemarin pada main kemana atau sebenarnya? Nah, gak lama kemudian, surat izin mereka bertiga ini pun dianterin ke pihak sekolah oleh ibunya Fahmi. Lalu di siang harinya, kondisi rumah dari si Fahmi ini sepi. Jadi bapaknya itu lagi pergi kerja dan ibunya lagi pergi keluar rumah. Nah, waktu itu Fahmi ini jalan menuju ke arah kamar mandi. Dia ini mau kencing. Dan sesampainya dia ini di depan pintu kamar mandi, Fahmi ini melihat sosok tinggi besar yang sempat dilihatnya kemarin malam itu. Sosok itu ada di sana. Jadi sosok ini jongkok di depan pintu kamar mandi sambil melotot dan tersenyum aneh. Sosok itu cuma diem aja sambil membunyikan loncengnya itu. Klining, klining, klining. Nah, di momen itu Fahmi ini benar-benar ketakutan. Dia langsung lari sampai dia ini kepleset dan kepalanya ini bentur ke lantai. Dan Fahmi ini pada akhirnya nggak sadarkan diri. Nah, singkat cerita, ketika Fahmi ini siuman, dia ini udah ada di rumah sakit. Jadi kepalanya ini udah diperban karena agak sobek kemudian dijahit. Nah, Fahmi ini tanya ke ibunya kan, Bu, aku ini lagi ada di mana Bu? Kamu itu di rumah sakit. Tadi pas ibu pulang, kamu itu pingsan di depan kamar mandi. Kepalamu itu berdarah. Terus langsung dibawa sama Om Tony ke sini. Jadi Om Tony itu adalah tetangga sebelah rumahnya dari si Fahmi. Jadi Fahmi ini sempat mengalami gegar otak ringan dan memang harus dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Kemudian, singkat cerita, setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit itu, Fahmi pun diizinkan pulang ke rumah dan kembali dia ini bisa masuk ke sekolah. Nah, di keesokan harinya, ketika Fahmi ini berangkat ke sekolah, dia ini kan langsung menemui kedua temannya, si Azam
dan si Iwan. Dan ternyata kondisi dari dua temannya juga sama, mengalami luka ini di bagian tubuhnya. Jadi Azam ini di dada dan kakinya ini agak bengkak, sedangkan si Iwan di kaki kanannya ini dipasang pen karena kakinya ini sempat patah dan memang ya harus dipasang pen gitu loh. Kemudian di situ Azam ini mulai menjelaskan sama si Fahmi kalau ternyata setelah mereka bakar dupa di rumah tua itu, Azam ini diganggu oleh sosok yang sama dengan yang ganggu si Fahmi. Jadi pada malam itu Azam ini mau tidur di kamarnya. Kemudian sebelum Azam ini bisa tidur, tiba-tiba ada yang meniup telinga kanannya dengan keras. Nah, ketika Azam ini noleh, dia ini melihat di situ ada sosok yang tinggi besar dengan membawa lonceng. Ini sambil melotot ini dan tersenyum aneh. Nah, Azam ini pun ketakutan. Dia ini lari keluar dari rumahnya untuk menuju ke warung mie ayam milik orang tuanya. Jadi warung mie ayam ini milik orang tuanya ada di depan rumah, tapi lokasinya ini di seberang jalan. Jadi warung mie ayam ini dari bapak ibunya si Azam memang selalu buka semenjak sore ini sampai di tengah malam. Nah, waktu itu Azam ini lari untuk ke sana. Dia ini nggak lihat ke kanan kiri dulu, dia ini langsung nyebrang jalan gitu aja, dan ternyata ada becak yang melintas. Nah, alhasil Azam pun nabrak becak, bukan becaknya yang nabrak Azam. Nah, sampai pada akhirnya dada dan kakinya ini pun mengalami bengkak. Sedangkan yang terjadi dengan si Iwan ini lebih serem lagi rencang semua. Jadi habis bakar dupa di rumah tua itu, Iwan ini kan pulang ke rumahnya dan kondisi dari rumahnya itu sepi. Jadi bapak dan ibu dari Iwan ini lagi keluar rumah, entah pada waktu itu sedang kemana. Nah, ketika Iwan ini masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng ini dengan cukup keras. Klining, klining, klining. Nah, bunyi lonceng itu dari arah belakang rumah. Nah, Iwan ini langsung jalan ke belakang. Dan ketika dilihat, di belakang rumah ini nggak ada siapapun. Dan suara lonceng itu pun mendadak nggak terdengar lagi. Nah, kemudian Iwan ini berusaha untuk nggak gubris suara lonceng itu. Kemudian nggak begitu lama, dia ini kan mau ke kamar mandi. Jadi dia ini mau bersih-bersih diri. Habis main kan di luar ini dengan teman-temannya. Kemudian dia ini mau lanjut tidur. Nah, ketika dia ini mau masuk ke kamar mandi, Iwan ini melihat ada bayangan hitam dari sosok yang tinggi besar. Nah, Iwan ini kaget. Kemudian dia mundur, jalan mundur ini. Kemudian dia ini lari karena ketakutan ke arah ruang tamu. Nah, sampai di ruang tamu, Iwan ini tambah kaget. Karena ruang tamu itu kondisinya sudah berantakan. Jadi beberapa barang yang ada di ruang tamu itu sudah jatuh ke lantai. Dan disitulah kemudian Iwan ini melihat ada sosok tinggi besar sedang duduk di ruang tamu itu, kondisinya melotot ke arah Iwan sambil tersenyum aneh. Dan terus-terusan membunyikan loncengnya. Klining, klining, klining. Kemudian sosok ini bilang ke Iwan, klining, klining, klining. Rasakno kowe, gantian kowe tak ganggu. Omahmu tak obrak-abrik. Dan tanpa pikir panjang, pada saat itu juga Iwan ini lari keluar dari rumahnya. Nah, ketika Iwan ini lari dari dalam rumahnya itu, karena dia panik, Iwan ini nggak sempat buat membuka pagar besi yang ada di depan rumahnya. Jadi ada pagar besi di depan rumahnya Iwan. Tadi dia ini udah tutup gitu loh. Dia ini karena panik, dia ini nggak sempat buka pagar itu. Jadi dia ini kemudian naik, dia ini manjat ke pagar, kemudian dia ini lompat. Setelah lompat, ternyata kaki kanan Iwan ini terperosok ke lubang got sempit yang ada di depan rumahnya itu. Nah, Iwan ini kemudian kesakitan. Dia ini teriak-teriak akan minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Akhirnya ditolonglah si Iwan ini oleh tetangganya. Kemudian gak begitu lama dibawalah ke rumah sakit. Dan ternyata kaki Iwan ini pun sempat patah dan memang harus dipasangi pen. Nah, singkat cerita, mereka bertiga ini berencana setelahnya ini, nanti kalau sosok itu datang lagi, mereka ini mau minta maaf biar gak diganggu lagi. Tapi rencang semua, berhari-hari kemudian, bahkan sampai kisah ini dibagikan kepada kami, sosok misterius itu udah gak pernah muncul lagi di hadapan mereka bertiga, alhamdulillah. Jadi rencang semua, dalam kisah ini Fahmi ini juga mengakui kalau sampai di hari ini, sampai kisah ini dibagikan, dia ini masih trauma kalau melihat ada makam Cina ataupun dia sempat mencium aroma dupa. Jadi benar-benar dia ini
trauma sampai dia ini sudah berumah tangga pada masa sekarang. Dan semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam saya menyampaikan cerita. Saya Sumarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.